warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu kembali dengan Bu Hana. Hari ini kita akan belajar tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Fokuskan pikiran kalian dan simak penjelasan Ibu baik-baik. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada sesuatu. Kalian tahu apa ini? Iya, ini adalah papan peta konsep yang memudahkan kita untuk belajar tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, setiap nabi dan rasul itu memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul sebagai bukti atau tanda bahwa ia adalah seorang rasul. Nah, Nabi Muhammad juga memiliki bukti kerasulan. Yang pertama yaitu pada masa pengasuhan pamannya. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil merupakan seorang yatim piatu, lalu dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sendiri sangat menyayangi Nabi Muhammad. Sejak merawat Nabi Muhammad, seringkali terjadi kejadian yang luar biasa. Salah satunya ketika mereka makan bersama Nabi Muhammad, makanan yang sedikit itu akan terasa berat dan juga mengenyangkan. Sedangkan ketika mereka makan tanpa Nabi Muhammad, makanan itu selalu terasa kurang. Nah, pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad, beliau berbeda dari anak-anak seusianya. Beliau selalu terjaga karena sejak kecil beliau tidak pernah menyembah berhala ataupun memakan daging yang dipersembahkan untuk berhala. Yang kedua yaitu awan yang menaungi perjalanan. Suatu ketika Nabi Muhammad bersama pamannya melakukan perdagangan ke negeri Syam. Nah, ketika sampai di Bushrah, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Pendeta tersebut bernama Buhairah. Nah, pendeta tersebut terheran kenapa rombongan dari Mekah tersebut dinaungi oleh awan. Ternyata beliau tahu bahwa di sana ada seorang nabi, lalu mendekati Nabi Muhammad yang pada saat itu masih sangat kanak-kanak, lalu memegang tangan Nabi Muhammad seraya berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan utusan alam semesta." Dari situ berita tersebut mulai tersebar dan banyak orang-orang yang ingin menyelidiki kebenaran dari pernyataan pendeta tersebut. Salah satunya diselidiki oleh Salman Al-Farisi. Selanjutnya, bukti yang ketiga yaitu Khatam An-Nubuwah. Apa itu Khatam An-Nubuwah? Khatam An-Nubuwah adalah tanda kenabian atau stempel kenabian. Nah, tanda tersebut berupa tahi lalat yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Sebagian ulama berpendapat bahwa tanda tersebut bertuliskan lafaz Rasulullah. Nah, tanda tersebut telah diselidiki oleh Salman Al-Farisi berkat wasiat dari seorang pendeta Kristen bernama Umuria. Selanjutnya, bukti kerasulan yang keempat adalah kabar dari para nabi terdahulu dan kitab-kitab sebelumnya. Kabar berita tentang kerasulan Nabi SAW sudah tersebar di Mekah, Madinah, Syam, dan lain sebagainya, termasuk sampai kepada seorang pendeta bernama Waraqah bin Nufail dari Mekah. Pendeta tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang nabi atau seorang rasul.
yang ia dapat dari kitab-kitab terdahulu dan para nabi terdahulu. Namun sayangnya kitab-kitab terdahulu tersebut sekarang sudah diotak-atik sama manusia, sehingga bukti kerasulan tersebut sudah tidak ditemukan kembali. Nah, kira-kira anak-anak sampai di sini sudah bisa dipahami penjelasan Ibu? Sudah ya? Oke, untuk pelatihan pemahaman kalian di rumah, Ibu ada beberapa soal yang nanti kalian kerjakan di rumah. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mukjizat? Sudah? Yang kedua, siapakah paman Nabi yang merawatnya di masa kecil dan sangat menyayanginya? Soal yang ketiga yaitu siapakah nama pendeta Nasrani yang bertemu dengan Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan ke Syams? Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan khatam an-nubuwah? Soal yang kelima, siapakah nama pendeta Mekah yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang rasul dari kabar para nabi terdahulu dan kitab-kitab sebelumnya? Oke, itu tadi soal dari Ibu. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa bukti kerasulan Nabi Muhammad tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang nabi dan rasul. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kalian jangan lupa belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.